Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai private field ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka teks editornya. Kita akan menggunakan terminal ya. Saya akan masuki direktori JavaScript tutorial. Kita akan cek. Oke, ini ada private field ya, saudara foldernya. Saya akan masuk ke direktori 59 private field. Oke, kita akan clear screen. Kita akan buka neopimnya seperti ini. Oke, kita buka sidebarnya. Oke, masih kosong ya. Kita akan buat satu file index.html. Oke, kita akan buka lagi. Kita buat file script.js. Oke, kita tambahkan inisial HTML script. Oke, seperti ini ya. Kita hapus ke sini ya. Oke, kita save. Kita akan buka file JS-nya. Oke, sini. Kita buka lagi, kita tutup lagi sidebarnya. Oke, sebelum kita mulai, nah ini ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan private field. Private field ini diperkenalkan ES 2020 ya. Nah, kita bisa menentukan sendiri pada suatu kelas. Untuk mendefinisikannya, kita harus mengawali dengan tanda pagar seperti ini. Oke, kita langsung contohkan ya. Misalkan saya memiliki kelas circle. Nah, kelas circle ini kita mau mendefinisikan satu buah private radius ya, seperti ini privatnya. Kemudian kita akan buat constructor. Ini ada value. Nah, untuk private field ini hanya bisa digunakan di dalam kelas itu sendiri ya, tidak bisa dipanggil ke kelas lain. Jadi sesuai dengan namanya sama dengan yang metode privat juga sama. Jadi untuk privat ini hanya bisa digunakan untuk kelas itu sendiri, tidak bisa diambil ke luar kelas. Misalkan di sini kita akan ngasih isi ya this dot radius. Nah, kita akan isi dari value. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba gunakan metode get ya. Misalkan area ini. Nah, kita akan return. Nah, kita akan gunakan math.p. Nah, ini akan kita kali dengan math.pow. Nah, pow-nya kita akan ambil dari this dot. Nah, kalau dipanggil dia sendiri bisa ya. Radius. Nah, koma 2 ya. Kita tutup, ini kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba panggil. Cara manggilnya kita tinggal ini ya. Let misalkan circle sama dengan new circle. Kan kita memiliki kelas circle itu ya. Kita akan isi dengan 10 misalkan ya. Nah, kemudian kita tinggal jalankan console.log misalkan circle dot area. Nah, seperti ini ya. Nah, area ini sebuah metode get yang bisa kita panggil. Ini kita save. Kemudian kita coba jalankan lewat Node.js ya. Nah, ini sudah bisa keluar. Nah, kita coba sekarang jalankan juga dengan menggunakan browser. Oke, kita Ctrl L. Nah, terbuka ya. Kita inspect konsol. Nah, sama angkanya ya. Kita akan buat dia menyamping. Nah, ininya kita jalankan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita panggil radiusnya, ini akan error ya.
Nah, misalkan kita paksa lah console.log circle dot radius. Nah, misalkan ini kita paksa jalankan, hasilnya undefinite. Kenapa? Karena ini sifatnya privat, walaupun tadi sudah kita isi nih radiusnya dari sini ya. Nah, jadi kita tidak bisa memanggil di luar dari kelas itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan getter dan setter? Nah, getter dan setter ini kita gunakan untuk memanggil ini ya, yang privat ini supaya bisa dipanggil keluar. Caranya kita akan buat contoh baru ya. Misalkan kita akan buat kelas circle 2. Nah, kelas circle 2 ini kita akan tambahkan juga mat radiusnya kita kasih 0 ya, kasih inisial dulu. Kemudian kita akan buat konstruktor ini radius. Nah, kita akan ambil this dot radius. Nah, ini kita tidak akan menggunakan radius yang ini ya. Nah, kita akan gunakan nanti dari metodenya. Metodenya kita samakan radius sama dengan radius. Nah, sekarang kita tinggal buat metode radiusnya. Nah, untuk yang areanya kita biarkan ya, tidak kita pakai dulu. Kita akan set di sini, set. Kemudian di sini kita ambil ya radius karena kita panggil ke sini radiusnya nih. Nah, kita harus buat di sini untuk ngesetnya. Nah, misalkan di sini value ya. Parameternya harus ada parameternya. Kenapa? Karena di sini kita akan ngisi nih radius sama dengan kita ambil dari konstruktornya. Nah, ini kita akan coba di sini tambahkan ya setnya. Kita coba cek dulu if kita akan cek ya tipe of value-nya ini misalkan number, kemudian ini juga kita akan cek, jadi dia harus selain number value-nya harus lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan terpenuhi, kita baru akan masukkan this dot radius, bukan radius yang ini, kita panggil yang ada ini ya, yang ada simbol pagarnya ini sama dengan. Nah, kita akan isi dari value yang dari sini yang di parameternya. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan tambahkan throw. Nah, errornya gunakan number misalkan ini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk getnya, get radius. Nah, ini kita akan returnkan dari this dot. Nah, kita baru gunakan lagi yang ini. Nah, di sini kita tambahkan get area ya untuk memanggil areanya. Ini kita copy saja dari sini ya. Ini kita copy, kita taruh ke sini. Oke, kita Ctrl S. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal memanggil radiusnya. Nah, caranya kita tinggal definisikan di sini ya. Misalkan kita buat variabel rad sama dengan new circle. Nah, kita gunakan circle 2 ya. Nah, circle 2-nya kita akan isi dengan 10. Kemudian dari sini kita radnya rad dot. Misalkan kita akan mengisi nih dengan setternya. Radiusnya kita kasih misalkan 20 ya. Ini kita nanti lihat perubahan-perubahannya. Kemudian kita baru cetak console.log rad dot radius. Nah, kita duplicate rad dot
circle area. Oke, ini kita save, lihat. Nah, ini jadi 20 dan ini jadi ini ya segini. Nah, ini kenapa yang muncul 20? Kalau misalkan ini kita, karena ini adalah setter ya. Radius yang dipanggil ketika dia sama dengan 20, dia sebagai setter. Ini kalau misalkan saya remark, ini hasilnya 10. Ini kita save 10. Kenapa? Karena ketika awal-awal dia akan masukkan ke dalam konstruktor ini. Konstruktornya ini 10. 10 masuk ke dalam radius, kemudian di sini radius fungsinya metodenya ini dipanggil yang setter ini ya. Kemudian dia akan masukkan ke dalam radius yang privat ini. Nah, kemudian dari privat ini dia akan operasikan. Kalau misalnya kita memanggil get area, berarti dia akan operasikan ini. Ataupun kita mengambil radius ini, maka dia akan kembalikan nilainya ini 10 dan 30 314. Ini kalau dibuka, ini seolah-olah angka yang tadinya 10 ini berubah jadi 20 karena ini ada setter ya. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan, tuh jadi lebih besar ya dua kalinya. Oke. Nah, itu untuk kita menggunakan getter dan setter untuk mengakses field yang privat. Nah, kita juga bisa memanggil privat field. Ini harus menggunakan getter dan setter, dan kalau misalkan kita juga bisa melakukan pengecekan. Nah, maksudnya, jadi kita bisa, ini harus kita pindah dulu ya. Kalau misalkan kita ke bawah sini ya, kita tulis di bagian bawah. Misalkan kita buat dulu satu buah kelas ya, silinder namanya. Ini kita taruh di sini, kelas silinder. Nah, silinder ini kita akan extend circle 2. Nah, jadi kalau misalkan pewarisan juga kita tidak bisa menggunakan ininya ya, privatnya. Kita gunakan circle 2. Nah, ini ya. Jadi kita extend. Nah, kemudian kita definisikan lagi privatnya. Baik, misalkan seperti ini, kita buat konstruktor. Taruhlah misalkan kita konstruktornya radius, kemudian di sini ada height. Nah, di sini kita akan panggil super untuk memanggil super kelasnya ya. Konstruktornya kita akan masukkan radius ke dalam konstruktornya. Baru di sini kita akan buat this dot pagar height sama dengan height. Nah, ini ya. Nah, di sini baru kita akan coba tambahkan ya untuk mengakses metodenya super dot radius. Nah, kalau misalkan mengakses radius gak bisa langsung, kita harus memanggil getter setternya. Nah, kita akan masukkan radius yang dari parameter ini ditambah dengan 2. Nah, radius yang ini bukan radius yang field ya, tapi radius yang getter, yang setter. Nah, ini ya. Kita akan ambil lagi di sini get height. Nah, ini kita akan ambil, kita akan returnkan this dot height. Nah, ini ya. Nah, kita coba save. Nah, sekarang kita akan coba panggil. Nah, cara manggilnya let misalkan silinder seal new, ini namanya tadi silinder ya, silinder. Nah, kita akan isi dengan 15 dan 5 akan seperti ini ya.
Nah, kita baru di sini konsol console.log till.area. Nah, area ini kan ada yang dimiliki oleh superclassnya ya. Nah, kemudian kita coba lagi console.log. Nah, ini ada ini radiusnya. Nah, ini ya metode privatnya. Kita tidak jalankan dulu deh metode privatnya ya. Ini kita sekarang save dan kita lihat. Nah, ini kita dapatin nilainya ya. Jadi ketika kita manggil turunannya, kita hanya bisa memanggil metodenya, tidak bisa memanggil langsung objeknya. Kalau misalkan kita taruh di sini seperti ini pasti error. Kita save, tuh kan sintak ini super error, nggak bisa. Jadi ini harus gunakan metodenya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.